Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Fani di channel kesayangan kita semua, Fun Time Masakan. Kita hari ini akan memasak lontong dan ketupat sayur Betawi. Yuk simak caranya teman-teman. Kamu siapkan beras yang udah dicuci, lalu siapkan cetakan lontongnya yang udah dilapisi dengan daun pisang. Lalu setelah beras dicuci bersih, kamu bumbui dengan garam. Keterangan takarannya bisa kamu baca di sini ya. Berasnya aku pakai 300 ml dan garamnya setengah sendok teh. Diaduk secara rata agar di lontongnya juga ada rasanya. Setelah diaduk rata, kalian masukkan ke cetakan lontong berasnya sebanyak setengah dari tabung. Tapi kalau kalian menginginkan yang padat, itu dilebihin sedikit dari setengah bagian tabung ya teman-teman. Seperti ini. Air yang mengalir karena berasnya tadi kita cuci, kita bisa lap. Lalu setelah selesai kita kumpulkan. Untuk nanti kita masukkan ke dalam panci. Isi panci, kamu harus cari pancinya itu yang cukup untuk merendam semua tabung ya. Isi dengan air, dipenuhin, pastikan semua tabung jika ditaruh di dalam panci itu terendam semua. Seperti ini. Nah, sudah dipastikan terendam. Kalian rebus selama 4 jam. Nah, setelah 4 jam udah matang nih. Dinginkan dulu. Sementara didinginkan. Nah, ini hasilnya. Lihat teman-teman. Bagus kan bentuknya? Kita potong-potong agar mudah dalam penyajiannya. Kalian bisa lihat kepadatan dari beras yang kita tadi isi setengah tabung ya. Seperti ini. Sekarang kita siapkan bahan-bahan untuk buat sayur lontongnya. Sayur-sayuran yang aku buat di sini sudah aku rebus agar tidak berbau langu. Dan tempenya juga udah aku rebus setengah matang. Ada kacang panjang dan pepaya. Lalu aku juga pakai bumbu-bumbunya, ebi, gula jawa, panaskan minyak di atas panci. Setelah panas kita rebus bumbu yang udah dihaluskan. Rincian bumbunya bisa kalian lihat di deskripsi ya. Diaduk rata agar bumbunya matang merata. Lalu masukkan cabai yang udah kita haluskan. Gula merah yang udah kita iris. Lalu kita masukkan daun bawang. Nah, ini rahasianya nih. Daun bawang bisa membuat tumisan menjadi lebih terasa sedap. Diaduk rata, lalu kita masukkan udang 200 gram dan juga ebi yang udah kita hancurkan sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita masukkan juga salam dan lengkuas. Kita aduk rata. Ebinya kita tambahkan lagi 1 sendok agar terasa gurih ya. Lalu kita aduk lagi. Tumis sampai bumbunya matang merata. Setelah itu bumbui bumbu dengan garam sebanyak 2 sendok teh. Lalu lada sebanyak 1 sendok teh. Dan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh. Lalu kamu aduk-aduk. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya bumbu udah mateng nih. Minyaknya udah terpisah dari bumbu. Langkah selanjutnya masukkan petai yang udah kita iris. Dan masukkan juga
gelondongan cabai rawit merah. Kita aduk lagi. Harum. Bumbunya ini wangi banget nih. Kita aduk-aduk. Setelah itu kita masukkan santan kara. Masukkan santan kara 700 ml ke dalam tumisan bumbu. Kita aduk-aduk sampai merata dengan bumbunya. Lihat deh, lezat. Setelah bumbu siap dan matang, santannya juga udah tercampur rata, kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Ini aku masaknya bisa untuk sekitar 30 porsi. Setelah dituang ke wadah yang lebih besar bumbunya, lalu kalian tambahkan air. Airnya ditambahkan sebanyak 3 liter air. Kita aduk rata. Kalian cek kekentalan santannya. Kekentalan santannya seperti ini nih. Jadi dia itu nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer, sedang-sedang aja supaya enak rasanya. Masukkan juga sayur-sayuran yang udah kita rebus sebelumnya. Penting sayuran untuk direbus agar tidak bau langu ya. Lalu masukkan tempe yang sudah kita goreng setengah matang sebanyak 500 gram. Kita aduk lagi secara rata. Sayur sudah matang, sekarang kita lanjut ke resep ayam gorengnya ya. Kita siapkan bahan ayam 3 ekor, dicampur antara ayam negeri dengan ayam kampung, bumbu halusnya, gula merah, dan salam serai. Yuk kita mulai ya, kita masak tumisan dulu agar bumbunya itu bisa enak meresap ke ayamnya. Masukkan bumbu yang udah dihaluskan. Nanti aku akan tulis di deskripsi ya, jadi kalian bisa lihat di deskripsi apa aja yang bumbu dihaluskan ini. Lalu kita masukkan lengkoas dan juga kita masukkan salam, daun jeruk, dan serai. Aku pakainya salam dan daun jeruknya agak banyak supaya ayamnya terasa wangi dan lezat. Serainya aku pakai 3 batang serai yang aku geprek. Diaduk rata, pastikan si bumbunya itu udah harum dan juga udah mateng ya. Itu adalah kunci rahasia untuk masakan terasa lezat. Masukkan garam 4 sendok teh. Lalu masukkan gula pasir 2 sendok teh. Lalu masukkan kaldu roiko ayam 2 sendok teh. Lalu masukkan lada bubuk, lada putih 2 sendok teh. Lalu diaduk yang rata dengan bumbu yang udah kita tumis tadi. Kunci untuk masakan lezat adalah di kematangan bumbu. Jadi kalian pastikan bumbunya udah matang. Nah seperti ini nih penampakan bumbunya itu udah matang. Antara bumbu dengan minyaknya udah terpisah. Seperti ini. Dan wanginya pun udah bau harum. Lalu kita masukkan ya ayamnya. Kalian boleh pakai ayam negeri atau ayam kampung, atau kalau kalian mau campur juga boleh.
kita aduk. Setelah ayam dimasukkan, kita aduk rata dengan bumbu. Aduk sampai merata agar bumbunya itu terserap oleh daging ayamnya. Setelah diaduk, kita kasih air. Airnya itu sebanyak 3 liter air. Karena aku di sini pakai 3 ekor ayam. Rebus ayam dengan bumbu yang sudah dilarutkan air tadi. Aduk air agar tercampur rata dengan bumbu dan biarkan mendidih seperti ini. Sesekali dibalik-balik ya, sekali-kali diaduk tapi jangan terlalu sering agar ayamnya tidak hancur. Nah, kalau udah seperti ini, tandanya ayam sudah matang dan empuk. Bumbu pun udah meresap ke daging ayamnya. Tinggal kita siap goreng, lalu disajikan. Setelah minyak panas, masukkan ayam yang udah diungkep bumbu tadi ke dalam minyak panasnya untuk proses menggoreng. Goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Alhamdulillah, udah selesai nih resep kali ini. Ada sayur pepaya Betawi yang siap disantap bersama lontong yang legit dan ayam goreng yang lezat. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih udah menonton dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar kamu bisa menonton setiap video yang aku upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.